Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elisa Kristiana M.Kep, salah satu dosen tetap jurusan Kesehatan Program Studi D3 Keperawatan Politeknik Negeri Madura. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT khususnya pada aspek pengajaran. Pemaparan ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026. Oleh karena itu, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan maternitas menggunakan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, merupakan salah satu metode pendekatan pembelajaran yang menitikberatkan pada penyampaian materi, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, serta penilaian terhadap hasil belajar. Mata kuliah keperawatan maternitas merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa semester 4 program studi D3 Keperawatan di Politeknik Negeri Madura ini. Dengan bobot sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Bersama Ibu Hilma Novriandi, Eskepnes M.Kep, kami merupakan tim teaching pada mata kuliah keperawatan maternitas ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas ini terdiri dari 1. Mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, maupun kelompok dan juga masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan juga mutu pelayanan. Berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Materi yang dipelajari pada mata kuliah ini meliputi konsep intranatal dan asuhan keperawatan pada ibu dengan proses intranatal, yang mana mahasiswa akan mempelajari tentang 1. Konsep dasar intranatal terdiri dari definisi persalinan, bentuk persalinan, faktor yang mempengaruhi persalinan, dan tahap persalinan baik kala 1 maupun sampai kala 4. Serta mahasiswa akan mempelajari tentang konsep asuhan keperawatan intranatal. Referensi yang dipergunakan pada mata kuliah ini beragam. Salah satu referensi utama yang dipakai adalah mengacu pada buku ajar keperawatan maternitas, asuhan keperawatan intranatal yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Dan juga beberapa referensi pendukung lainnya yang telah disesuaikan pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa, meliputi ceramah, case method, simulasi, dan demonstrasi. Di mana sistem perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka langsung, baik itu di ruang kelas maupun praktik di laboratorium, serta bisa menggunakan Zoom, WA Group, e-learning Poltera untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi maupun pengumpulan tugas. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas ini didapatkan dari 1. Kuis interaktif, yang kedua, penugasan, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok dengan rubrik yang telah disesuaikan dengan masing-masing tugasnya, yang ketiga, UTS, yang keempat, UAS. Bobot penilaian dari masing-masing penugasan tersebut adalah yang pertama UAS sebesar 40%, UTS 30%, kuis 10%, dan tugas 20%, dengan total bobot adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya berikan terkait mata kuliah keperawatan maternitas di Prodi D3 Keperawatan Politeknik Negeri Madura. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih. Pagi ini kita akan memulai mata kuliah maternitas untuk
tentang konsep asuhan keperawatan ibu intranatal. Sebelum ke materi, Bu Elisa bacakan dulu apa capaian pembelajaran apa sih yang akan kita pelajari pada ini, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menjawab tentang konsep asuhan keperawatan ibu intranatal. Sebelum kita masuk ke intranatal, Bu Elisa ini flashback dulu. Pertemuan dari pertemuan ke-1 sampai ke-7. Ini kan pertemuan 9 ya? Ya. Tahu kemampuan kalian dalam memahami materi yang lalu. Kita membahas tentang apa? Pertemuan ke-1 dan ke-9 sampai ke-8 kemarin? Alhamdulillah. Ada yang bisa menjelaskan ke Bu Elisa bagaimana proses terjadinya kehamilan? Oke, baik Mas Eko. Menurut saya, kehamilan itu terjadi ketika sel sperma membuahi sel telur di beberapa roti. Kemudian hasil pembuahan tersebut menempel di dinding rahim dan berkembang menjadi janin. Berarti kehamilan terjadi karena pertemuan sel sperma dengan sel telur. Saya ini ya, sel telur. Terus habis itu terjadi Pembuahan. dalam istilah medis kehamilan itu sama kita sebut dengan apa? Natal. Di ANC itu dibagi menjadi ibu hamil dibagi menjadi 3. Ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Oke. Sekarang ibu hamilnya berada di trimester 3. Setelah ibu hamil trimester 3, maka persiapan untuk atau intranatal yang pagi ini akan kita pelajari. Ada yang bisa menjelaskan ke Bu Elis apa itu persalinan? Angkat tangan. Oke, Mbak Novi ya. Oke, silahkan. Menurut saya, persalinan adalah proses keluarnya janin, plasenta, dan selaput ketuban dari rahim melalui jalan lahir atau dengan tindakan tertentu. Proses. Yang terjadi Proses keluarnya janin janin plus plasenta, lalu selaput ketuban. selaput ketuban. Oke, terus melalui jalan lahir. jalan lahir. Oke, lalu Atau dengan tindakan tertentu. melalui jalan lahir dengan tindakan tertentu. Kenapa saya kasih tunjuk ini belum lengkap? Kalau melalui perut, apakah tidak dinamakan persalinan? Ini tadi katanya jalan lahir. Ayo, silakan dilengkapi. Paham Mas Elisa? Ayo, Eko, silakan. Melalui jalan lahir atau melalui tindakan seperti operasi sesar. Atau melalui tindakan tertentu. Oke, saya ulangi lagi. Apakah semua bayi yang lahir itu contoh dia usia kehamilannya 12 minggu, apakah bisa dikatakan persalinan? 12 minggu trimester 1, apakah bisa dikatakan persalinan? Tidak. Intinya proses, sudah ada proses kan? Proses apa? Mengeluarkan hasil konsepsi. Nah, konsepsi hasilnya itu janin, plasenta, dan selaput ketuban. Ini harus lengkap. Nggak boleh janin, plasenta, selaput ketubannya ketinggalan. Nggak boleh, ya harus lengkap. Yang telah cukup bulan, ingat ya, harus ada cukup bulannya. Karena kalau dia 12 minggu, 20 minggu, itu belum bisa dikatakan persalinan. Jadi ada yang namanya abortus, ada yang namanya prematur, ya. Oke. Terus habis itu melalui jalan lahir. Nggak boleh disebutkan hanya jalan lahir, karena nanti ada yang SC dan lain sebagainya. Makanya ada lanjutannya, atau melalui jalan lainnya dengan atau tanpa bantuan. Maksudnya dengan atau tanpa bantuan bagaimana? Kalau tanpa bantuan berarti ibunya yang mengeluarkan sendiri. Gimana caranya? Kontraksi. Ibu bersalin itu kan pasti berkontraksi kan? Dengan adanya kontraksi, ibunya akan mengejar. Dengan mengejar, ibunya akan
Bayangkan kalian kalau BAB, kalau ngejan sudah kebelet BAB ditambah kalian ngejan, BAB kalian itu pasti akan segera keluar. Namanya dengan persalinan. Nah kalau ini dengan tanpa bantuan berarti ibunya. Kalau dengan bantuan, berarti bantuannya dari mana? Oke ya. Sekarang kita ke bentuk-bentuk persalinan. Selama ini bentar, sebelum ke sini, yang kalian ketahui bentuk persalinan itu apa aja? Sekarang kita coba ke sini. Pertama itu ada spontan. Spontan. Ibu sendiri tanpa alat. Oke, terus Ada buatan. Buatan. Ada satu kayak SD. oke, Terus benar. ada anjuran. Anjuran. Oke. Dari sini paham? Paham? Ada berapa jenis bentuk persalinan? Ada 3. Ada spontan, Buatan. anjuran. Selanjutnya ya. Ya. Selanjutnya kita membahas tentang bentuk persalinan berdasarkan, kalau tadi patokannya adalah kekuatan dan jalan lahirnya lewat apa, ya. Kalau ini berdasarkan usia janin dan berat janin. Dikatakan janin aterem atau cukup bulan atau aterem itu adalah usia 36 minggu sampai 40 atau 42 minggu. Maksudnya kenapa 42? Kalau patokannya adalah 40, 36 itu berapa bulan? 36 minggu berapa bulan? 36 bagi 4. Kalau 36 bagi 4 berapa? 9. Berarti sama dengan 9 bulan. 40 minggu berarti berapa bulan? 10. Jadi dikatakan ibu hamil aterem itu usia kehamilan 36 sampai 40 minggu. Aterem itu apa? Cukup, berarti dia sudah siap untuk lahir. Kenapa kok ada 42 Bu? Jadi ketika 40 minggu janinnya belum lahir, maka ditunggu selama 2 minggu. Masa tengahnya 2 minggu, gak apa-apa, tunggu aja 2 minggu. Kalau selama 2 minggu masa tengah tidak lahir, ini namanya adalah serotinus atau postdate. Itu 42 minggu. Terus bagaimana? Harus segera diakhiri atau dilahirkan. Jadi patokannya cukup bulan. Oke, dengan berat lebih dari 2.500 gram. Terus kalau dia lahir belum 36 minggu, namanya apa? Prematur. Prematur itu patokannya adalah 28 sampai 30. Beratnya berarti berapa? Kurang dari 20. Kalau barunya lahir usia kurang dari 20, maka dikatakan abortus. Terus Bu, kalau usianya 22 minggu, 24, 25 berarti ini kategori apa? Ada namanya imatur. Sebelum prematur. Nah, berarti usia kehamilan lebih dari 20 minggu sampai 27 minggu dengan berat lebih dari 500 gram. Kok bisa bayi itu lahir? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi? Apakah semua wanita bisa melahirkan secara normal? Tidak. Karena ibunya itu tidak bisa lahir normal, tidak bisa lahir spontan. Kira-kira penyebabnya apa sih? Berarti kan ada faktor yang mempengaruhinya. 6P. Faktor yang mempengaruhi ada 6 ya. Ada P. P yang pertama yaitu power. Power itu apa? Tenaga, kekuatan. Seperti yang bisa bilang tadi, janin itu bisa lahir kalau ada kontraksi, ada kekuatan. Yang pertama kontraksi. Kalau kontraksinya semakin lama semakin bagus, semakin kencang-kencang ya, orang bilang itu kencang-kencang. Kalau kencang-kencangnya semakin sering, berarti pembukaannya semakin lebar. Kalau pembukanya sudah semakin lebar, pembukaan lengkap, maka bayi janin akan bisa lahir. Kalau kontraksinya lemah, jadi kencang-kencangnya sebentar habis itu hilang, muncul lagi masih nanti. Kira-kira bagaimana? Apakah proses kembalinya cepat? Makanya yang pertama adalah dis atau kontraksi. Pembukanya sudah lengkap, tapi ibunya nggak bisa ngerjan. Apakah bisa lahir? Nggak bisa. Makanya power itu ada dua, yaitu his dan tenaga ibu.
lahir normal. Karena apa? Ingat, plasenta itu melekat di dinding rahim, banyak pembuluh darah. Kenapa penyebab mempengaruhi persalinan? Kalau bayinya besar, jadi baby bisa lahir normal? Tidak. Ini merupakan contohnya. Jadi P yang kedua adalah passenger. P yang ketiga adalah spesies itu apa? Jalan lahir, jalannya. Yang tadi yang banyak bilang panggul sempit. Jalan lahir itu ada dua. Ada yang lunak, ada yang keras. Yang lunak itu yang di dalam, yang di vagina itu ada tulang-tulangnya. Yang keras ini adalah panggul. Jadi nanti kepala janin ini akan masuk ke panggul, melewati. Pertama adalah dia harus masuk pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu yang panggulan bagian atas, ya. Nah, kalau diameter kepala janin dengan diameter pintu atas panggul kalian tidak sesuai, maka otomatis janin ini tidak bisa keluar, tidak bisa turun. Yang keempat, posisi bersama. Kalau masih kepalanya masih tinggi, jadi belum kelihatan, dianjurkan miring ke kiri. Kenapa? Akan mempercepat proses penurunan kepala sesuai dengan anatomi tubuh panggul tadi. Kalau kepalanya sudah membuka vulva, sudah forming, baru ibunya memberikan posisi seperti itu. Psikologis mempengaruhi nggak? Ibunya dari awal, pokoknya saya nggak mau melahirkan normal dok, Bu. Pak dokter, saya maunya pokoknya operasi. Sudah yakin dia maunya operasi. Kita motivasi untuk udah Bu, ayo normal. Apakah bisa? Bisa. Karena dia sudah yakin, nggak mau saya maunya operasi. Suruh ngejar. Kontraksi itu kan sakit ya. Kena sakit sedikit, ibunya pasti akan. Persalinan yang ditungguin suami dengan tidak ditungguin suami, bagaimana? Pengaruh nggak? Ini adalah psikologi. P yang terakhir adalah kalau penolongnya tidak kompeten, apakah bisa menolong persalinan? Ya. Bisa terjadi kematian ibu dan anak. Ini masih di dalam. Ya. Paham? Ada 6 faktor yang mempengaruhi persalinan. Ada 6 P. P pertama adalah kalian perhatikan ada 4 proses persalinan. Persalinan dibagi jadi 4 kala. Dia bisa bantu berpisah apa aja. Ada kala 1, ada kala 2, ada kala 3, ada kala 4. Oke, kala 1. Angkat tangan yang bisa siapa? Oke, silahkan baca namanya. Fitri. Oke, Mbak. Kala 1 itu merupakan pembukaan 1 dari 0 cm hingga pembukaan lengkap yaitu 10 cm. Dari 1 sampai 10 cm. Oke. Terus Kalau kala 2 itu dari pembukaan lengkap hingga bayi lahir. bagi lahir. Oke, kala 3 itu plasenta lahir. plasenta, kala uri atau kala plasenta. Kala 4 Kala 4 itu observasi 2 jam pertama setelah plasenta lahir untuk memonitor kondisi ibu dan juga janin. benar ya. Seorang ibu hamil 39 minggu datang ke ruang bersalin memeriksa menunjukkan pembukaan lengkap, perineum menonjol berupa pembuka dan ibu mempunyai dorongan untuk menyerang. Kondisi tersebut menunjukkan ibu sedang angkat tangan. Ya, Mbak. Oke, jawabannya apa, Mbak? Kala 2. Kala 2, ada lainnya? Tahu Mbak? Ada kala 2, ada kala 4, ada kala 1 kala aktif. Oke, yang lainnya? Kala 2.
Boran teknis kerja terbuka. Kalau soalnya hanya pembukaan lengkap saja, masih dikatakan masuk kelas 1 fase aktif. Karena ini diikuti oleh adanya tanda-tanda kelas 2. Paham? Jadi soalnya sedikit menjebak di sini. Ya, paham ya? Jadi kalau baca soal harus dipahami. Ini intinya apa? Mintanya apa? Ya. Masuk perawatan, kita bagi perkaranya. Ketika kelas 1 ada diagnosnya, ketika ada pasien masuk kelas 1, diagnosanya apa? Diagnosa perawatan. Sebelum menegakkan diagnosa, kita harus melakukan pengkajian. Yang pertama, anamnesa. Yang kalian tanyakan apa? Yang pertama adalah mulesnya. Kalau ibunya mules, kontraksi berarti menandakan adanya pembukaan. Sejak kapan? Kontraksinya, sejak kapan mulesnya? Ya, jarak antar jarak antar mulus itu berapa lama? Apakah sudah mengeluarkan lendir campur darah? Apakah sudah mengeluarkan cairan dan perubahan? Ini yang tanyakan. Setelah anamnesa, kita menegakkan salah satunya dengan pemeriksaan fisik. Apa yang diperiksa? Semuanya, dari pemeriksaan umum, TTV, dan juga pemeriksaan khusus di abdomen, lopot yang mau dibahas. Lalu jangan lupa periksa dalam untuk memastikan adanya pembukaan. Oke. Nah, kelas 1, kita kelas 1 ya, yang di pantograf kalian silakan dicek untuk mengetahui kapan pasien itu dirujuk, kapan pasien itu bisa kita tolong menggunakan pantograf. Kita mengisi pantograf itu ketika kelas 1 fase aktif. Berarti pembukaan kelas 1 fase aktif pembukaan berapa? 4. Jadi ketika ada pasien kalian datang buka 3, ditulis di mana? Lembar observasi. Kalau sudah buka 4 sampai 10, masukkan di dalam pantograf. Di pantograf itu yang perlu dicek adalah garis waspada dan garis bertindak. Nah, terus apa? Jadi kita cekain dulu ke garis ini. Di sini ada angka yang ke atas itu pembukaan 0 sampai 10. Yang kotak yang di bawahnya itu adalah waktunya. Jadi ketika ibunya datang pertama ke kalian buka 6, tulisnya di mana? Berarti cari angka 6, tulis pertama di garis waspada. Kalian tarik garis lurus angka 6 di garis waspada, ditulis silang. Oke ya, jadi kita lanjut dulu. Ketika kelas 1 tulisnya di pantograf, apa yang dipantau? TTV, tekanan darah. Kapan kita melakukan tensi? Tidak setiap saat, tapi setiap 4 jam sekali, baik fase aktif maupun fase laten setiap 4 jam. Nulisnya di mana, Bu? Kalau TTV di kolom bawah, tekanan darah. Di simbol tulisnya apa? Pakai panah. Panah pakai di mana? Kalau TTV kan ada atas, ada bawah. Berarti 110/80, berarti kita bikin garis 110/80. Suhu itu ketika fase laten setiap 4 jam, fase aktif setiap 2 jam. Nadi baik fase laten aktif itu sama setiap 30 menit ya. Terus DJJ, denyut jantung janin. Ingat, jangan hanya ibunya yang dipantau, kita harus memantau janinnya. Janinnya sehat atau tidak. Dipantau janin sehat itu dari DJJ. DJJ-nya itu ketika fase laten itu setiap 1 jam. Kalau fase aktif berarti setiap 30 menit. Nah, kontraksi uterus bisnya tadi ketika fase laten setiap 1 jam, ketika fase aktif setiap 30 menit. Pembukaan serviks, apakah setiap saat kita sedang melakukan PT pemeriksaan dalam? Enggak, ada batasannya. Kapan? Setiap 4 jam sekali. Jadi jangan benar-benar di PT. Ya, baik fase laten maupun aktif setiap 4 jam. Jadi pemantauan kelas 1 itu tulisnya di pantograf. Kelas 1 fase aktif. Ketika datang buka 6,
lihat ya, buka 6, berarti nilainya itu di garis waspada ini. Disilang. Jadi angka 6 kan di sini kan, kalian tarik di garis waspada, habis itu disilang. Terus untuk pemeriksaan lainnya bagaimana Bu? Yang ikuti garis yang sudah ditulis pertama tadi. Tinggal, jadi kalau kontraksi lurus ya ini ke bawah, tekanan darah terus ke bawah. DJJ di atas kan, kalau DJJ isinya titik. Kalau 160 berarti cari aja 160 di titik lurus. Kalau kontraksinya masih lemah, itu hanya titik aja dari kotak ini terus titik. Kalau kontraksinya lebih dari 40 nanti dilaksir. Kalau lebih dari 40 nanti diblok. Sekarang dia rusak. Ini yang penting. Kalian harus bisa menegakkan diagnosa ketika kelas 1 fase laten. Kira-kira di kelas 1 ibunya itu lebih banyak apa? Kita itu kenapa? Cemas. Ya namanya orang Islam kan pasti kecemasan, nyeri dan lain sebagainya. Kalau pas aktif nyeri. Kenapa nyeri? Karena ada kontraksi tadi. Semakin nyeri, semakin sering kontraksi maka semakin nyeri. K2, ketika K2 tetap kalian kaji yang pertama aktivitas ibu. Apakah ibunya hanya tiduran, apakah ibu juga K2 tetap jalan-jalan? Nah, dia akan masukkan di situ. Sirkulasi darahnya bagaimana? Sirkulasi darah itu respon emosional. Ini kalian masukkan di aspeknya. Oke, sekarang kalau 3 kan tinggal mengeluarkan plasenta. Kira-kira diagnosanya apa? Resiko perdarahan berhubungan dengan atonia uteri. Atonia uteri itu uterus tidak bisa berkontraksi. Ketika uterus tidak bisa berkontraksi, maka pembuluh darah ini kan plasenta keluar. Ketika plasenta keluar, tempat penempatan plasenta ini kan pembuluh darahnya kan. Pembuluh darahnya kan terbuka. Biar pembuluh darahnya menutup bagaimana? Ada kontraksi, jepit buka. Ini kontraksi uterusnya, kontraksi otot rahimnya. Kalau tidak ada kontraksi, kalian bayangkan, apakah otot rahim itu ada yang menjepit? Tidak ada. Berarti pembuluh darahnya akan terbuka. Kalau pembuluh darah terbuka, maka terjadi perdarahan. Terakhir, kalau 4, 2 jam postpartum, kira-kira diagnosa yang muncul apa? 1, risiko perdarahan. Ingat, 2 jam postpartum itu masa krusial, masa pemantauan, bisa aja terjadi perdarahan. Banyak kasus perdarahan atau kematian ibu di 2 jam postpartum ini. Jadi risiko perdarahan berhubungan dengan atonia uteri tadi, ataupun juga trauma jalan lahir, dengan hubungan jalan lahir. Kalau nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan pasca ada episiotomi. Ada kan di episiotomi, itu nyeri, ataupun juga risiko hipovolemia karena dengan kelenjangan jaringan. Sampai di sini selesai. Ada pertanyaan? Paham? Silahkan dikerjakan tugasnya. Ini ada soal. Silahkan nanti dimasukkan ke program. Buatlah asuhan perawatan ibu intranatal dari kasus tersebut. Yang kedua, kalian masukkan data-data yang ada di kasus ke dalam paktograf. Di situ ketika sudah selesai, kalian kumpulkan di rekening masing-masing paling lambat 1 minggu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait tugasnya para semua. Terima kasih. Assalamualaikum.